gua. Suaranya ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kita podcast alumni STM Nasional 97. Kali ini kita mendatangkan narasumber kita, seorang alumni yang cukup berpengaruh dulu waktu sekolah. Beliau mantan seorang pejabat dan juga seorang pengusaha. Nah, ini mudah-mudahan podcast ini berguna juga buat rekan-rekan kita nih untuk dapat motivasi dari hidup dari beliau nih. Oke, kita mulai pertanyaannya. Perkenalan dulu, Pak. Ente, Pak, perkenalan dulu, Pak. Halo guys, halo. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana Malik Ibrahim Al-Farisi. Disingkat Armani. Ya. Panjangan nggak muat, ijazah nggak muat. Ijazah nggak muat. Teh, mana Teh? Oke. Mana, Teh? Teh, kemana kita? Oke. Bye-bye jalan. Jadi, Wak, ente dulu alumni juga kan? Alumni. Nah, dulu tuh ente lulus gak, Wak? Terus Lulus. Wah, lulus dong. Kita mah. Ijazah punya. Legalisir lagi. ente dulu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu jurusan apa aja, Wak? MO. MO berapa? MO 3. MO 2. MO 3 dong. MO 3. MO enggak, kan kelas 1 MO 3. Ya kan? Ini harusnya berdebat gua ini. Kelas 2 MO 2, ya kan? Baru tuh. MO kelas 3 MO 1. Kalau nggak salah. Iya. Oke. Wak, ini pertanyaan yang berikutnya nih, Wak. Kenapa ente dulu pilih STM Nasional, Wak? Kan dulu sekolah banyak di Depok tuh, ada SMA Bintara, ada SMA yang lain. Kenapa ente pilih STM Nasional? Pakai dasi, Bang. Kayak orang kantor. Pakai dasi dulu kan ya? Kayak orang kantor, Bang, gitu. Agak libet. Terus cita-citanya apa, Pak? Sebenarnya selain mau pakai dasi? Sebenarnya cita-cita awal waktu SMP polisi, Bang. Polisi. Polisi, Bang, saya, Bang. Cuma orang sampean. Jadi ke mekanik begitu, Bang. Gitu. Jadi tapi dari setelah lulus kesannya jadi polisi ya? Ya, polisi tidur. Hujan. Terus apa kesan ente, Wak, ketika ente masuk di STM Nasional? Terus gimana juga ketika ente ngerasain sekolah di STM Nasional yang secara disiplin itu ketat banget? Apa yang dirasakan? Saya rasakan adalah perubahan ya. Perubahan karena waktu SMP bang orang ketulungan, rambut bisa dikuncir ya kan, baju dicoret-coret. Tapi begitu masuk STM Nasional, rambut udah pendek, ya kan, baju dimasukin, pakai dasi, itu bang. Cakep bang di STM Nasional bang, disiplinnya bang. Jadi ketika ente masuk STM Nasional merubah penampilan ente lah ya? Ya, berubah bang. Merubah bang. Oke. Hancur bang. Suruh push up mulu, sama digambarin tagor. Itu bukan pertanyaan itu, Wak. Itu nggak ada namanya, Wak. Terus ini, Wak. Ente dapat info dari siapa, Wak? Itu bisa masuk ke sekolah STM Nasional dulu. Infonya apakah ente diseret-seret sama orang tua ente masuk gitu, atau ente dapat dari info dari teman-teman atau dari kabar angin yang berhembus gitu? Dari mana? Kalau nggak salah sih ingat saya ini kakak saya. Karena kakak saya dulu ngajar guru di SD Rawakalong. Dari dia begitu. Kakak ente Pak Karma ya, bukan? Bukan, Bapak Naman Sahyana. Guru olahraga di SDN Negeri Rawakalong. Berarti ente punya orang dalam juga di situ. Iya, koneksi relasi. Saya dapat potongan. Ya, pakai motor pitaknya, bener. Terus setelah ente lulus kan, Wak, nih, ya paling nggak apa yang ente dapat dari sekolah, Wak? Misalnya gini, ketika ente terjun ke dunia yang sekarang ente jalanin, apa yang ente berkesan di sekolah itu, apa yang ente dapat? Untuk dunia otomotif cukup bagus bang, pendidikannya cukup bagus otomotif. Kita tinggal melengkapi ya. Secara teori di STM Nasional bagus, secara praktek kita tempatkan di rumah atau di bengkel gitu. Jadi teorinya di sekolahan, prakteknya di rumah. Gitu. Secara pendidikan ya. Cara kehidupan nyata
kedisiplinan. Memang bener bang. Ya itu tadi saya bilang rambut pendek. Tapi sekarang mah rambutnya nggak panjang bang. Nggak panjang. Nggak betah. Iya iya. Gitu. Jadi biasa pendek gitu. Iya. Sama on time bang, waktu itu pagi udah Pagi bangun. bangun bang. Kencing doang itu lagi gitu. Sama memperkuat otot bang. Otot kaki. Emang apa? Jalan kaki bang, dia perlu grogol. Itu memang karena ente punya sesuatu yang dituju atau emang ente karena nggak ada Ongkosnya udah ada bang. Ongkosnya udah ada. tinggal gitu ya? Iya. Bang Abe belum selesai ini lah. Tenang. Iya bang, makasih bang ya. Ini podcast ini. Besok itu mah tua miring gitu mah. Ya. Miring. Terus Bodo amat. selama 3 tahun SD di sekolah di STM nasional nih bang, Mana kek? Wak, apa yang kesan ente dapatkan Wak, yang kesan-kesan lucu lah, misalnya ente pernah mengalami hal apa gitu Wak, dengan teman-teman atau ya dengan guru, ente bisa ceritain nggak Kesan apa? kesan yang lucu lah, yang bikin ente geli, yang bikin ente merinding gitu Ya? Bodo amat. Apa ya kalau kesan lucunya bingung saya. Banyak sih. banyak ya, atau aja Wak, ceritain Wak, yang satu aja yang Itu bang, waktu suruh ngambil mobil bang dari rumah Pak Karma ke sekolah menyebur kali bang. Sama si Irwan nih, saya ingat banget sama si Irwan mana berdua itu. step? Irwan no yang di Gandul siapa? Iwan ya bener ya? Irawan ya, Irawan dia berdua. Ngambil mobil sama Pak Karma, mobil Hi-Jet itu buat praktek. Ente yang bawa nyupir, Iya, kagak ada remnya bang, belum. nggak ada remnya, apa emang ente belum bisa Wak? Kagak ada remnya belum bang, menyebur kali bang itu udah. Dan itu dah yang paling ini dah. Terus iya, ini pertanyaan yang mendekati akhir nih Wak nih. Ente kan sekarang kan nih setelah lulus, ente sekarang pernah berkarir di apa namanya di bengkel tuh Wak, ya kan? Terus ente selama perjalanan hidup sekarang ini selain di bengkel, apa aja kerjaan yang ente pernah tekunin Wak? Dan sekarang ini kerjaan ente apa gitu Wak? Kalau untuk pertama memang setelah lulus, bahkan waktu sambil sekolah, itu memang udah terjun di dunia otomotif. Ya saya bilang tadi, teori di sekolah, praktik di rumah. Waktu itu di mobil, ya kita nangan-nanganin mobil juga tempat abang punya bengkel sendiri. Oh, jadi memang ada ente punya akses lah ya? Ya, nah setelah lulus, kita ditarik di bengkel motor. Kurang lebih ikut orang Batak itu 8 tahun, dengan orang Batak itu 8 tahun. Horas bah, nggak ada berdasarkan gabah. Nah itulah. Nah setelah di kawan motor 8 tahun, pindahlah ke EMSA motor. Itu hampir 15 tahunan ada di EMSA motor. Lama berarti Wak? Lama bang. 23 tahun berarti ya? Lama bang di dunia otomotif bang. Jadi ini Bang Wak Boneng ini, dia memang ilmunya kepake. Dia jadi lulus sekolah. Nah ngomong-ngomong waktu di bengkel ngapain Wak? Ngepel? Weh bang, apa yang kita kerjain bang? Gitu. Berarti memang ilmunya nyambung ya? Bisa bongkar nggak bisa pasang bang? Oh. Itu yang paling penting itu. Bisa. Kalau motor yang kenceng apa? Nyala. Iklan. Nah terus sekarang ini apa yang ente kerjain sekarang Wak? Apakah ente sekarang jadi pengusaha atau ente kerja formal di kantoran atau apa gini? Setelah meninggalkan dunia otomotif, saya ke yayasan sosial. Oh. Kurang lebih sekitar 5 Nah kalau itu nggak nyambung ya Wak, dengan background? Enggak, itu skillnya karena pengalaman di lingkungan, menjadi pengurus lingkungan. Jadi ilmu sosialnya kepake di situ. Karena ente di jurusan otomotif bukan? Bukan. Setelah itu, dia sosialnya di pengurangan karyawan, akhirnya dapat panggilan di kurir mitra JNE. Begitu. Nyambung tuh Wak jadi Wak ya? Ya. Nyambung ya dengan apa namanya dengan background pendidikan sekolah ya? Bisa. Karena syaratnya memang ijazah SMA. Karena masih punya ijazah SMA tuh. SMK nasional. Begitu. Iya. Nah, untuk kurir memang kita ngerasain kalau di otomotif udah nggak kuat karena pertama mata, kedua pinggang nih. Oh, udah tua berarti. Udah jauh jongkok sakit. Jadi kan kalau matanya udah agak plus bang, plus. Jadi kalau ngeliat deket agak burung, ngeliat jauh jelas. Nah kalau kita ngeliat janda, cakep banget kelihatan bang. Gitu. Tapi kalau soal megang duit mah keder bang, malu lu bensin aja 50.000 ngasih 2.000. Gitu. Emang betulnya kurang bisa hitung-hitungan kali gitu ya. Matematikanya kurang berarti matematikanya. Nah ini Wak nih,
setelah ente menjalani kehidupan yang sedemikian keras. Terus kira-kira ente punya nggak tips dan motivasi buat teman-teman bang, buat adik-adik kelas kita, gimana caranya supaya bisa jadi kayak Wak Boneng nih? Oh gini, Ilmunya kepake, terus berguna juga buat kehidupan mereka kelak. mereka ngambil sekolah sesuai jurusan. Ketika mereka ngambil otomotif, ya fokuslah di otomotif. Ya, fokus ya. Nah, fokus. Karena apa? Dunia otomotif itu nggak ada matinya. Nah, ditambah lagi pelajari karena apa? Perkembangan teknologi sekarang makin canggih. Kalau kita orang dulu, Bang. Kalau kita orang dulu, Bang, masih manual. Orang kuno. Iya, orang dulu kalau kita, Bang. Kalau sekarang kan udah gitu loh, Bang, yang pakai itu tuh, gitu. Yang apa tuh, yang katanya mesin ketik bisa dilipet apa begitu. Itu. Jadi intinya teruslah belajar untuk mengembangkan kemampuan diri kita. Betul. Oke. Saya rasa cukup sekian ya, Wak nih. Mudah-mudahan podcast kita kali ini berguna buat teman-teman kita, Wak. Oke. Demikian podcast kali ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.